Halo teman-teman, jumpa lagi ya bareng Pingli. Terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah mengklik video ini dan masih tetap setia belajar bareng bersama Pingli. Di video kali ini, Pingli mau membahas tentang kemampuan verbal, khususnya untuk silogisme yang katanya kemarin itu yang dipelajari 2 premis, yang keluar 3 premis. Tapi ya sama aja ya teman-teman, itu sebenarnya digabung aja antara beberapa modus, digabung jadi satu, dibuat 3 premis. Tapi sama aja materinya tetap ya, oke? Langsung aja buat teman-teman yang baru join atau baru menemukan channel Pingli, silahkan dukung terus channel Pingli dengan cara subscribe channel Pingli dan follow Instagramnya ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Langsung nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Diketahui pernyataan premis yang pertama, jika Riko sering mengerjakan tugas, maka nilainya akan naik. Jika nilai Riko naik, maka ayah membelikan sepeda baru. Ayah tidak membelikan sepeda baru. Kesimpulan yang sah adalah, nah di sini sebelum membaca optionnya, teman-teman wajib tahu beberapa modus dalam logika matematika ya teman-teman. Yang wajib teman-teman pahami ada 3 modus. Yang pertama ini modus ponen. Yang kedua ini tengah ya, modus tolen. Yang ketiga, paling sana, itu namanya modus silogisme. Itu sering digunakan dan biasanya memang kalau 3 premis digabung teman-teman. Entah yang mana yang pertama silogisme dengan ponen atau silogisme dengan tolen. Biasanya memang silogisme dengan tolen teman-teman biasanya. Dicatat ya yang atas ini ya. Oke, yuk modus ponen itu yang kayak gimana sih tadi sini modus ponen itu? Modus ponen itu yang sama elemen yang depan teman-teman. Jadi P maka Q, premis yang pertama. Premis yang kedua itu P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, oke. Kemudian modus tolen yang tengah ini. Pernyataan yang pertama itu P maka Q. Pernyataan yang kedua itu negasi Q. Jadi dinegasikan ya, nanti hasilnya adalah negasi P. Kalau negasi ya pernyataan yang kedua itu negasi P Kak. Misalkan kayak gini. P maka Q itu pernyataan yang kedua negasi P Kak. Ini bagaimana Kak? Apakah itu termasuk modus tolen? Itu tidak termasuk modus tolen. Dan itu tidak bisa ditarik kesimpulannya teman-teman. Oke. Terus yang ketiga, yang paling ujung, modus silogisme. Itu yang sering kita dapetin teman-teman, sering kita temui. Yaitu yang premis pertama P maka Q, premis yang kedua Q maka R. Nah, ada yang sama dengan posisi yang berbeda. Ada elemen yang sama dengan posisi yang berbeda dihapus. Nah, akan menghasilkan P maka R. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi tiga modus ini silakan teman-teman pahami untuk mengerjakan soal silogisme. Kalau paham, wes nanti di atas angin teman-teman. Oke, yuk kita amati dulu yuk. Di sini ada elemen yang sama yaitu nilainya akan naik. Nya di sini Riko ya teman-teman. Yang premis yang kedua nilai Riko naik. Nah ini kan ada 2 elemen yang sama dengan posisi yang berbeda. Itu berarti tadi silogisme. Berarti kesimpulannya adalah jika Riko mengerjakan tugas, maka ayah membelikan sepeda baru. Itu kesimpulan yang pertama. Jika digabungkan dengan premis yang ketiga, yaitu ayah tidak membelikan sepeda baru, bisa kita tarik kesimpulan P maka R, tadi kan gitu kan. Ternyata di sini adalah negasi R. Coba di situ modus apa itu? Iya betul teman-teman, modus tolen. Berarti kesimpulannya adalah negasi P. P tadi adalah Riko sering mengerjakan tugas. Artinya kalau negasi P lawannya ya berarti Riko tidak mengerjakan tugas. Lawan dari sering yaitu jarang ya, bukan tidak sama sekali. Jadi
Riko jarang mengerjakan tugas. Oke, berarti jawabannya adalah Riko jarang mengerjakan tugas ya. Jawabannya D. Wow, gampang banget. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan kedua, Pingli mau merekomendasikan buat teman-temanku yang ingin memperdalam lagi seputar SKD CPNS, TIU, TWK, TKP, ya bisa teman-teman dapetin semuanya. Pingli rekomendasikan buat teman-teman untuk join di bimbel Fokus SKD CPNS dari teman ASN batch 1. Nanti kelas akan dimulai pada tanggal 30 Januari sampai dengan 29 Februari teman-teman. Nah, akan dapat 21 pertemuan via Zoom plus 1 pertemuan pembahasan tryout ya teman-teman. Nanti harganya 219.000 untuk member baru dan 199.000 untuk member lama yang sudah intinya alumni teman-teman ya. Akan dimentori oleh mentor-mentor yang handal sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada Kak Heru, Kak Eyang untuk TWK, terus ada Kak Fandi untuk TKP, ada Kak Pingli, Kak Irfan, dan Kak Adi untuk TIU-nya. TIU-nya banyak ya teman-teman. Nanti akan ada rekaman pertemuannya, terus ada mini test, ada post testnya. Post test itu gantinya PR ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa langsung join aja di bimbel teman ASN. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Mumpung belum terlambat. Oke, Pingli tunggu. Nomor 2 ya teman-teman. Jika harga cabai naik, maka harga makanan ikut naik. Itu premis yang pertama. Jika harga tiket angkutan tidak naik, maka harga makanan tidak naik. Premis yang kedua. Harga tiket angkutan tidak naik. Kesimpulan yang benar adalah, nah sebelum Pingli bahas ya, Pingli mau ngopi dulu. Ini ditutup ya. Mantap jiwa. Oke, di sini ada 3 premis ya teman-teman. Premis yang pertama itu adalah P maka Q. P maka Q. Oke. Terus premis yang kedua di situ ada elemen baru yaitu angkutan tidak naik. Tapi di sini ada elemen lama yaitu makanan tidak naik. Harga makanan tidak naik. Tak kira naik. Iya, harga makanan tidak naik. Itu adalah lawan dari Q. Berarti di situ kalau di sini ada kata tidak ya, anggap aja negasi R maka negasi Q. Jadi di situ ada 2 premis, tapi ada hubungannya teman-teman. Ya, teman-teman harus curigai di situ yang elemen yang premis yang kedua. Kalau ada hampir kesamaan dengan elemen pada premis yang pertama, teman-teman ubah atau cari ekuivalennya dari premis yang kedua. Jadi ekuivalen dari misalkan di situ P maka Q. Jadi teman-teman catat ya. Ekuivalen itu adalah nilainya sama tapi bentuknya berbeda teman-teman. Ya, itu adalah negasi Q maka negasi P. Jadi dikontraposisikan. Kalau begitu kita ubah premis yang kedua. Premis yang pertama P maka Q. Premis yang kedua berarti berubah jadi Q maka R. Oh, di situ berubah jadi apa tadi? Silogisme teman-teman. P maka Q, Q maka R. Hilang Q-nya. Jadi kesimpulannya untuk 2 premis itu yaitu P maka R. Itu premis kesimpulannya. Sekarang kita gabungkan dengan premis yang ketiga teman-teman. Ketiga di situ harga tiket tidak naik. Harga tiket tidak naik itu adalah negasi R. Nah, ini apa? Tolen teman-teman. Jadinya negasi P. Kita cari negasi P. P-nya tadi harga cabai naik. Kalau kita negasikan berarti harga cabai tidak naik. Jawabannya adalah D. Wow, gampang banget. Nomor 3 ya teman-teman. Jika platform CPNS ini menunjang pembelajaran, maka platform tersebut harus dikembangkan oleh mentor yang berkompeten.
platform itu tidak dikembangkan oleh mentor yang berkompeten atau menjadi platform nomor 1 di Indonesia. Kesimpulan yang sah adalah di sini kita mencurigai ada kata atau di sini teman-teman. Nah, atau itu ada hubungannya dengan implikasi atau jika maka ya. Jadi kalau kita mengamati dari premisnya, di situ juga ada elemen yang sama, hampir sama, ya, yaitu platform itu tidak dikembangkan oleh mentor yang berkompeten. Pada premis yang pertama, platform tersebut harus dikembangkan oleh mentor yang berkompeten. Berarti di situ hampir sama elemennya, bedanya hanya kata tidak. Berarti kita punya indikasi kalau premis yang kedua harus kita ubah atau kita ekuivalenkan. Oke, cek ya. P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, jadi ada dua bentuk ekuivalen. Tadi yang nomor 2 tadi sudah Pinggli catatkan. Sekarang nomor 3. Sekarang tinggal teman-teman catat ya. Lanjut yuk teman-teman. Yang pertama yaitu P maka Q. Terus yang kedua yaitu negasi Q atau R. Nah, negasi Q atau R ini yang kita ubah teman-teman. Yuk kita ubah yuk. P maka Q terus jadi kita ekuivalenkan yaitu Q maka R teman-teman. Hilang deh Q-nya. Tinggal P maka R. Kita cari P maka R. Kalau begitu P-nya itu adalah jika platform CPNS ini menunjang pembelajaran, maka menjadi platform nomor 1 di Indonesia. Amin ya Allah. Nah, kita cari A, jika platform ini CPNS ini tidak menunjang, salah ya, harusnya CPNS ini menunjang, salah di situ. Jika platform ini nomor 1 di Indonesia, salah. Jika platform ini tidak menunjang pembelajaran, salah ya. Jika platform ini tidak nomor 1 di Indonesia, nah tidak nomor 1 di Indonesia berarti itu kita kontraposisikan seperti soal nomor 2 tadi teman-teman. Maka platform CPNS tidak menunjang pembelajaran, itu sama halnya kayak gini, negasi R maka negasi P. Seperti ini teman-teman ya. Coba nggak kelihatan ya. Itu berarti negasi, coba ini saya ganti dengan R ya, P maka R. Nah, berarti di sini bisa negasi P atau R. Yang kedua itu negasi R atau negasi P. Seperti itu ya. Berarti kalau negasi R, jika platform tidak nomor 1 di Indonesia itu negasi R, maka platform CPNS ini tidak menunjang pembelajaran. Oke, ya, paling tepat adalah D teman-teman. Wow, gampang banget. Ketika akan membeli motor bekas, hal-hal yang perlu dicek adalah kecocokan antara STNK dengan nomor rangka dan nomor mesin. Adapun hal lain yaitu mesin belum berasap dan rangka masih senter. Jika semua hal tersebut dipenuhi, maka motor dapat dibeli. Ternyata nomor rangkap dengan STNK tidak cocok. Kesimpulan yang sah adalah ini gambaran soal seperti tes SKD tahun kemarin ya teman-teman. Gambarannya seperti ini, seperti soal cerita, padahal itu adalah silogisme. Jadi tidak seperti soal nomor 1, 2, 3 tadi ya. Itu udah kelihatan premisnya. Premis 1, premis 2, premis 3 udah kelihatan. Tapi kalau di soal nomor 4 itu kita nggak tahu premis 1, premis 2, premis 3. Kita lebih cenderung ke penalaran akal ya. Kita menggunakan akal kita. Oke, di sini ada kalimat, ada kata yaitu dan. Ya, ingat ya, kata dan itu harus keduanya. Nah, ingat ya. Dan itu harus keduanya.
kalau atau boleh salah satu pilih. Kalau di situ nomor rangka dan nomor mesinnya bagus, cocok, berarti bisa dibeli. Kalau salah satu misalkan nomor rangkanya kok tidak cocok, ya udah, berarti nggak usah dibeli kan. Kalau begitu, di sini premis yang terakhir yaitu ternyata nomor rangka dengan STNK tidak cocok. Dia sudah menyanggah kata dan di atasnya, dan itu kan harus keduanya. Di sini nomor rangkanya tidak cocok dengan STNK, artinya ya berarti tidak usah dibeli, ya berarti tidak usah dibeli. Kita cari yang pada opsi yang tetap dibeli, berarti salah. Yang A tetap dibeli, salah. Yang B tetap dibeli, salah. Terus oke, berarti C, D, E. Kita cek yuk. Motor tidak dibeli meskipun nomor mesin cocok dengan STNK, mesin belum berasap, dan rangka masih senter. Nah, ini teman-teman yang paling tepat adalah C. Karena di situ dia tidak dibeli meskipun yang lain itu cocok. Yang lain itu sesuai dengan syarat. Karena ada satu syarat yaitu nomor rangka tidak cocok dengan STNK, berarti udah nggak usah dibeli berarti. Meskipun yang lain cocok. Gitu ya, penggunaan kata meskipun hati-hati. Oke, demikian pembahasan dari Pingli ya untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 tentang silogisme. Buat teman-teman yang masih belum paham, silahkan putar ulang kembali. Ya, masih belum paham lagi, silahkan join di Bimbel Fokus SKD CPNS dari teman ASN batch 1. Mumpung belum terlambat. Yang mau daftar, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.